Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaini dengan NPM 233510008. Saya akan melanjutkan tentang presentasi Introduction View JavaScript bagian 2. Untuk materi-materinya yang pertama yaitu list rendering. Nah, sebelum itu kita buat dulu project kita di VS Code. Kita menggunakan file seperti biasa. Kita masuk dulu ke dalam folder. Kita akan membuat projectnya di pertemuan ini. Kita ketikkan npm create add latest. Oke, project namanya PBK 5. Kita akan menggunakan framework Vue seperti biasa, dan untuk pembahasan juga Vue juga. Jadi kita menggunakan Vue. Kita masuk ke CD PBK 5, npm install. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah, kita masuk ke VS Code nya. Kita buka folder yang telah kita buat tadi, open folder, kemudian kita masuk ke pertemuan 5 tadi, pertemuan 5 PBK 5. Kita buka dulu. Nah, di sini oke, sudah, kita besarkan saja terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke src di bagian itu. Di sini kita akan melakukan codingannya di sini. Di sini kita bersihkan terlebih dahulu isi-isi dari ini bawaannya. Setelahnya kita biarkan saja. Ini apa lagi? Oh ya, kita run dulu. npm run dev, jangan lupa. Oke, di sini kita coba tes satu apakah berhasil. Oke, berhasil ya, berarti kita telah berhasil membuat package-nya. Selanjutnya kita akan membahas komponen dari Vue lanjutan dari kemarin. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu yang pertama list rendering. List rendering ini sama seperti dalam bahasa pemrograman lainnya, menggunakan v-for dalam perulangannya untuk melakukan iterasi dari suatu data array. Jadi di sini untuk sintaks list rendering di Vue ini menggunakan v-for sama dengan petik item in daftar film. Daftar film ini ya, data atau array-nya, kemudian item ini iteration-nya. Kemudian untuk mengaksesnya bisa menggunakan item titik judul. Ini nanti datanya berupa list dalam list, ada data lagi di dalam, atau menggunakan item saja juga bisa. Langsung saja kita coba dalam projectnya. Di sini pertama kita membuat daftar film. Oke, pertama kita bikin baris dulu. Kita bikin hide saja. Kemudian untuk Fiverr ini teman-teman bisa menggunakan order list atau unorder list. Di sini saya menggunakan order list saja biar lebih urut datanya.
kemudian di dalamnya dikasih list. Nah, di dalamnya ini kita baru panggil sintaks before nya seperti ini. Item kita ikuti saja yang di ppt item in items ini. Kemudian di bagian sininya kita jangan lupa bikin datanya atau arraynya nanti. Daftar film ya, mohon maaf. Film, daftar film ini kita percepat saja. Judul film kita ambil isinya itu judul sama tahun saja, judul sama tahun saja. Oke, 3 data saja cukup. Ini ada error sebentar, mohon maaf. Kita lanjutkan. Di sini jangan lupa tanda petiknya. Nah, di sini kita akan melakukan iterasi list rendering dari data daftar film ini. Nah, di sini saya melakukan iterasi daftar film, kemudian kita masukkan ke variabel item. Kemudian untuk memanggilnya teman-teman bisa menggunakan item titik judul pertama di sini. Kita percepat item titik judul. Nah, di sini item titik judul berarti kita melakukan pemanggilan terhadap item dalam daftar film ini satu baris ini titik judul. Nah, nanti yang tampil adalah si judul ini, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya item titik tahun, kemudian yang muncul dari tahun. Kita coba lihat datanya. Daftar film Spider-Man No Way Home tahun 2021 berhasil ya. Jadi sama seperti dalam bahasa pemrograman lainnya, melakukan iterasi before seperti itu. Cuma di sini kita menggunakannya di dalam template atau dalam HTML seperti itu. Ini namanya list rendering biar lebih terang. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya computed properties. Computed properties itu secara garis besar itu merupakan fitur di mana nantinya jika ada komponen di render ulang maka hanya akan sesuai metode dengan state yang berubah. Jadi bahasa gampangnya ketika nanti ada data atau suatu input tapi value-nya tidak berubah, ketika kita refresh webnya nanti datanya tidak mengenerate lagi functionnya. Jadi dia hanya mengenerate function atau metode-metode yang state-nya berubah atau value-nya berubah saja, gitu. Jadi metode yang memiliki state yang masih tetap dia tidak akan dirender ulang. Nah, di sini contohnya dia menggunakan computed untuk sintaksnya. Di sini kita coba menggunakannya dalam bentuk input, kemudian kita klik tombol, nanti ada tombol untuk mengtes apakah berhasil. Oke, yang pertama dia harus membuat input apa dulu? Input user. Oke, kita masuk ke dalam project kita. Ini kita tulis H3 computer properties.
Di sini kita coba input teks, kemudian punya teks. Oke, dengan di view model kan kemana ini? Kita kasih placeholder. Oke, lebih cepat biar cepat ya, bisa. Nah, di sini besar, kemudian kemudian dalam si JavaScript-nya kita buat dulu variabel. Oh ya, import type-nya jangan lupa teman-teman ya, karena di sini variabelnya bersifat dinamis. Oke, kita percepat saja input. Kita buat di bawahnya const nama user, kita buka kurung tutup kurung ref. Oke, nah di sini kita coba dibuka dulu seperti ini. Oke, halo, ini kan keluar. Kita cek dulu di dalam tab inspect-nya. Oke, ini belum nampak ya. Nah, di sini kita coba dia dalam ada alertnya. Di sini untuk value yang ditampilkan nanti kita masukkan ke dalam function. Oke. Seperti ini saja biar lebih cepat. Di sini kita coba. Di bawah jangan lupa dipanggil halo. Halo. Oke, ada dua sepertinya. Mesin halo dipanggil, kita buat seperti itu. Mesin halo dipanggil. Ini sebagai tanda saja ya, kita coba saja. Oke, belum keluar. Kemudian kita buat dulu saja oke, selanjutnya kita buat dulu button di sini untuk mengetes apakah fungsi completed ini bagaimana bekerja. Kita bikin dulu button untuk menambah increment ini untuk melakukan tes saja di bawah sini. Button add click. Kemudian di bagian sini fungsinya kita buat
Oke, di sini kita coba membuat tombol, nantinya dia akan memanggil si klik ini untuk mengetes saja komputer function bagaimana bekerja. Kalau ini Pak, saya coba buka. Oh, error sebentar. Oke, bentar. Oke, seperti ini. Nah, kita coba masukkan di sini Ahmad. Halo Ahmad. Nah, di sini dia tidak terpanggil. Sebentar. Ini kita coba seperti ini. Kemudian di sini ada dipanggil. Nah, di sini dua fungsi kita coba hapus dulu di sini. Oke, di sini kita coba lagi. Kenapa di sininya tidak keluar si konsol? Nah, ini seperti ini. Nih. Oke, sedikit saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada dua function. Di sini function yang di sini function hello menggunakan computed properties. Kemudian yang di sini untuk melakukan iterasi. Computed ini nanti dia akan mendeteksi kalau si value-nya ini masih tetap sama, dia tidak akan di render ulang fungsinya. Cuma walaupun ketika di si web ini di refresh atau dilakukan adanya reaksi tertentu. Di sini kita tambahkan reaksi untuk tambahkan increment. Nah, di sini kan karena masih kosong belum apa, kita coba refresh. Di sini kita coba masukkan 123 kan fungsi halo dipanggil. Nah, kalau tanpa computer, dia nanti ketika kita diklik ini, fungsi halo itu akan juga ikut dipanggil lagi. Nah, di sini computer nantinya dia akan menghandle hal tersebut dengan tidak memanggil lagi function si halo di function halo, hanya memanggil ketika si value-nya ini berubah saja. Itu. Nah, itu yang namanya computed properties. Kemudian next yaitu watchers. Watchers ini yaitu ketika suatu state atau data berubah, maka akan ada reaksi atau pemanggilan fungsi. Ya, seperti ke trigger. Jadi ketika ada suatu reaksi atau fungsi dilakukan, jadi sederhananya si watchers ini akan ke trigger ketika ada suatu reaksi atau pemanggilan function. Di sini kita lihat untuk sintaksnya seperti ini. Watch object titik count ini variable dari reaktif ini, kemudian new value, old value. Kemudian nanti di dalamnya sini teman-teman bisa menambahkan pemanggilan fungsi lainnya, atau ketika suatu state berubah atau apa gitu, nanti ada fungsi biasanya alert atau notifikasi yang masuk gitu. Di sini untuk contoh kita console log saja di browsernya nanti untuk mendeteksi perubahan ketika kita melakukan
trigger dari suatu fungsi. Di sini kita contohkan untuk fungsi tambah ini untuk men-trigger si fungsi watch ini. Kita masuk dalam project. Di sini kita 5, oke. Kita kasih harus kita buat di sini judulnya watcher. Nah, di sini kita lihat dulu. Oke. Di dalam PPT kita buat dulu objek variable constant object. Oke, di sini jangan lupa kita import juga reaktif. Oke, biar nanti tidak error. Di sini nanti untuk mengakses si variabel reaktif ini, dia objek titik count. Walaupun ini nanti bisa banyak juga objek titik apalagi gitu, tapi nanti di sini untuk mengakses reaktif variabel menggunakan objek titik count. Oke, di sini kemudian kita langsung percepat saja. New value kita ubah jadi new value saja biar lebih readable. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Oke, di sini ini fungsi watch-nya. Nanti ketika ada perubahan dari si variable count ini, nanti akan ada reaksi di console log, atau kita tampilkan notifikasinya di console log bahwa si value dari si count ini berubah. Kemudian kita coba buat sebuah tombol untuk men-trigger si watcher ini. Oke, di sini sudah ada button add click. Oke, trigger watchers. Oke, di sini ada tombol trigger watchers untuk men-trigger si fungsi watchernya. Oke, kok error? Oke, masih error. Ada yang salah. Kita tinggal fungsi ya. Function tambah trigger watchers. Oke, di sini tombol trigger watchers untuk men-trigger si objek titik count. Kemudian ketika value dari si objek count ini berubah, nantinya watch akan bereaksi. Oke, masih error. Sebentar. Oke, di sini kita coba ubah variabelnya jadi count 1 untuk menghindari error. Error garis 2 nya. Oke, di sini jangan lupa diimport watch-nya. Saya tadi lupa jadi error. Oke, setelah kita buat function count, mana? Oh, ini function trigger watcher ini nanti akan men-trigger si watcher sini. Nah, kita coba buka. Kita coba klik tombolnya.
Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini bisa saja nanti teman-teman tambahkan function ya, seperti saya bilang tadi, itu bisa menambahkan function alert atau apa seperti itu. Seperti itu, kita coba refresh. Oke, 01, 2, 3. Ketika diklik, ini akan mengambil sesuatu di sini. Nah, itulah fungsi si watchers. Secara garis besarnya untuk men-trigger suatu function untuk dipanggil ketika suatu state ke-trigger. Gitu. Kemudian lanjut yang terakhir yaitu template refs. Template refs. Template refs ini digunakan untuk melakukan binding antara elemen di HTML dengan variabel di JavaScript. Jadi di sini kita menggunakan sintak ref, kemudian nama untuk bindingnya nanti, kemudian di sini untuk referensi nilainya menggunakan use template ref inputation. Nantinya si inputan ini akan ikut ke sini, si variabel const ambil nilainya nanti akan ikut ke ini, jadi binding, nyambung seperti itu. Jadi ini sebagai gampangnya seperti document.getElementById dalam JavaScript-nya, seperti itu. Ini cara gampangnya. Oke, kita masuk ke dalam project aja langsung. Oke, kita bikin R ya, kita akan template refs. Kemudian di sini jangan lupa kita import. Itu kita coba buat input dan juga button. Nanti button ini akan men-trigger function tampilkan untuk menambahkan nilai ini. Ini sebagai bukti kalau ini nantinya akan ngikut si konstan ambil nilai si inputan ini. Value-nya akan ikut berubah juga. Kita coba. Oke, kita masuk ke template-nya terlebih dahulu. Di template ref, kemudian kita coba input. Tabnya teks, kemudian kita hapus saja. Dan kita tambahkan ref. Ref. Input teks gitu. Ngomong saja placeholdernya ketik sesuatu. Kemudian kita tambahkan buttonnya kita klik akan fungsi seperti itu. Kemudian di dalamnya scriptnya kita coba buat const input text use template ref ya. Nah, seperti itu. Di sini kita masukkan si refnya yang ada di sini. Ini refnya kan input text. Nah, di variabel sini kita bindingnya input text juga. Nah, kemudian kita bikin function tambah fungsi, nantinya si value ini akan ditambah. Kita cek value kita benar. Dua kali untuk mengakses si variabel. Ini untuk mengakses nilai si variabel use template ref. Input text titik value. Ya, titik value. Nah, nantinya ini akan ditampilkan di console log. Nah, kita coba apakah error.
kali senang ada ini error. Fungsi tidak bisa pakai ini. Masih error sebentar. Oke, di sini teman-teman jangan lupa untuk importnya. Apakah berhasil? Oh, masih error. Oke, template ref. Oke, cons input text dan function tambah fungsi. Console log input text titik value plus. Ketika si tombol ini ketrigger tambah fungsi. Sebentar. Oke, di sini jangan lupa teman-teman, ini use template ref tidak menggunakan s ya, dan kemudian di importnya juga jangan lupa. Oke, di sini saya coba jelaskan sedikit. Ini di bagian HTML-nya atau template-nya. Ketika nanti ada inputan, ini akan membinding ke si variabel constant input text ini. Nah, ini kan sudah binding input text. Kemudian ketika klik tambah fungsi template ini akan menambah nilai ini. Nah, nanti si nilai ini, si input text nilai ini, nilai value-nya akan ikut berubah juga. Kita masuk ke variabel. Misalnya 1. Di konsol kan bertambah. Nah, di sini juga ikut bertambah dia. Di bagian formnya ini ikut bertambah juga. Di sini dia akan ikut bertambah juga. Oke, seperti itu. Nah, itu namanya template refs. Jadi digunakan untuk melakukan binding. 11-12 hampir mirip dengan vModel, cuman ada beberapa bagian perbedaan tertentu. Di sini nilainya akan ikut berubah juga dengan template refs ini. Itu dia template refs. Kemudian lanjutnya life cycle hook. Ini yang terakhir. Life cycle hook ini yaitu digunakan untuk melihat alur. Jadi untuk melihat perubahan dari komponen itu apa saja. Nanti bisa ditampilkan di console log. Di sini ini bentuk sintaksnya seperti ini, on mounted, console log. Nah, seperti ini console log ini cuman untuk notifikasi saja. Oke, kita coba buat di dalam program kita. Nanti jangan lupa diimport di bagian itunya. Oke, di sini on mounted. Kemudian apa gitu, unmounted. Update. Oke, kita coba 3 ini. Nah, di sini nanti si ini kita coba apa reaksi atau apa yang bisa dia lakukan. Kemudian di sini kita langsung saja ketikkan sintaksnya. Oke, unmounted. Oke, kita percepat saja. Di sini unmounted akan bereaksi console log komponen mounted, kemudian unmounted on update. Oke, kemudian di update. Nantinya di sini ketika teman-teman melakukan perubahan dari web, teman-teman bisa dicek nanti di bagian console log ada reaksi dari salah satu dari 3 ini. Kita coba cek. Oke, banyak ya.
di sini ketika kita trigger voucher, oke sebentar ada yang error, kita cek terlebih dahulu. Oke, di sini ada yang salah dalam penulisan sintaksnya, unupdated. Oke, masih error. Kita lihat 47 apa? Unupdated. Oke, sorry. Oke, nah, ketika di refresh komponen mounted ini memanggil fungsi lifecycle hook. Komponen di mounted, kemudian ketika kita coba oke, kemudian updated trigger voucher, ini tidak berfungsi, di sini lah berfungsi. Nah, ketika suatu elemen diupdate nanti akan muncul notifikasi komponen updated ketika di render ulang atau di refresh komponen mounted. Jadi secara garis besar ini sebagai lifecycle hook atau sebagai bagaimana alur dari komponen itu, nantinya bisa melihat detail dari bagaimana perubahan dari setiap komponen dalam web tersebut. Nah, ini lifecycle hook. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya terhadap komponen bagian 2 dari framework view. Terima kasih, semoga bermanfaat dan paham dengan penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.